dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18, mari kita satukan hati kita untuk berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami hamba-Mu akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu ini, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar diberikan kami hikmat, pengertian, agar apa yang kami renungkan dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10 sampai dengan 18 dengan judul Doa Minta Tolong kepada Tuhan. Kitab Mazmur ini berisi dua pokok. Yang pertama yaitu nyanyian doa ucapan syukur kepada Tuhan yang terambil atau yang terdapat dalam ayat 1 sampai dengan 9. Dan yang kedua, nyanyian doa minta tolong yang terambil dari Mazmur ini ada dalam ayat 10 sampai dengan 18. Ada juga Mazmur di ayat dalam Mazmur 70 juga. Hanya di Mazmur 40 ini kedua pokok tersebut disatukan menjadi satu nyanyian. Saat mengucap syukur, orang mengakui berkat Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan saat berteriak minta tolong, orang sedang mengalami berbagai kesulitan yang mengancam hidupnya. Dengan menggabungkan dua pokok ini dalam satu mazmur atau nyanyian, maka pemazmur hendak menegaskan bahwa sekalipun Tuhan memberkati umatnya karena mereka taat kepadanya, namun umat sungguh sadar bahwa dia juga tetaplah orang berdosa yang berbeban berat dan sangat perlu dalam pertolongan Tuhan. Orang beriman adalah orang berdosa, sekaligus orang yang dibenarkan oleh Tuhan atau orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada intinya kita manusia atau kita orang-orang yang berdosa, sekaligus mohon pimpinan dari kuasa Tuhan agar kami semua orang-orang berdosa dapat diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 40 disebut Mazmur Daud. Dia seorang pemusik sehingga banyak mazmur dikaitkan dengan namanya. Boleh jadi bahwa semua mazmur yang berlabel Mazmur Daud adalah ciptaan Daud sendiri. Tetapi dalam rangka menghormati seorang raja, ada kebiasaan di zaman itu, yaitu suatu karya atau karya musik diberi judul yang berhubungan dengan raja. Jadi belum tentu semua mazmur yang diberi judul Mazmur Daud adalah karya Daud sendiri. Mazmur-mazmur ini adalah nyanyian yang dikumpulkan dari berbagai suku Israel dan dinyanyikan dalam berbagai acara keagamaan di Bait Allah Yerusalem dan rumah-rumah ibadah yang tersebar di mana-mana. Kitab Mazmur adalah kumpulan sejumlah 150 Mazmur. Isinya dan jenisnya beragam atau beraneka ragam.
yaitu nyanyian, puji-pujian, syukur, pengakuan iman, doa bersama atau doa perorangan, pengakuan dosa, hikmat kebijaksanaan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri memilih Daud menjadi raja atas umat Israel melalui pengurapan oleh Samuel. Daud adalah putra bungsu dari Isai, orang Bethlehem. Ia seorang yang hebat dan kuat, baik sebelum dan sesudah ia menjadi raja Israel. Semasa mudanya dia bekerja sebagai gembala kambing domba, dan dia dapat membunuh serigala juga singa. Dialah yang membunuh Goliat dengan alat yang sederhana. Pada masa pemerintahan Raja Saul, dia menjabat panglima perang. Ia lebih banyak mengalahkan musuh daripada Raja Saul. Dialah raja yang merebut seluruh tanah perjanjian atau tanah Kanaan dan mempersatukan umat Israel menjadi suatu bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kapan Raja Daud mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga dia memohon dengan amat sangat agar Tuhan segera menolongnya dan tidak berlambat-lambat. Jika diamati perjalanan hidup Raja Daud, maka keadaan Daud yang paling cocok dengan permohonannya adalah minta tolong kepada Tuhan yang sangat mendesak, yaitu ketika dia diburu oleh Raja Saul untuk membunuh dia. Apakah Daud benci dengan dendam kepada Saul? Tidak. Sebab ketika dia mendapat kesempatan membunuh Raja Saul, ia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Apakah alasan Daud tidak mau membunuh Saul, padahal tersedia kesempatan untuk itu? Tetapi Raja Daud di sini berkata bahwa ia tidak mau menyakiti apalagi membunuh Saul, karena ia menghormati Saul sebagai raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Ia akan merasa berdosa jika dia berbuat jahat kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapinya. Janganlah menyakiti hamba-hamba Tuhan sehingga membuatnya menangis atau tersakiti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menaikkan doa minta tolong kepada Tuhan. Ia memohon kepada Tuhan agar jangan menahan rahmat-Nya daripada dan menjaganya. Sebab malapetaka mengepung dia untuk mencelakakan, dan karena kesalahannya juga. Ia mohon agar Tuhan segera menolongnya, supaya dia melepaskan atau terlepas dari ancaman musuh-musuh. Hal ini menunjukkan bahwa dia sedang menghadapi situasi yang sangat genting atau sangat sulit. Ia mohon agar Tuhan membuat semua musuh-musuhnya menjadi malu, mundur karena noda atau dari rencana jahatnya, dan agar para pengoloknya terdiam. Sebaliknya, ia mohon agar Tuhan memberi berkat kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan. Doa ini diakhiri dengan pengakuan jujur kepada Tuhan, dan Tuhan tetap memperhatikan walaupun ia sengsara dan miskin, tetapi Tuhan sangatlah peduli. Tuhanlah yang menolong dan meluputkan dia.
menegaskan agar Tuhan segera menolong dan jangan terlambat. Tuhan tetap berseru kepada umatnya, tetaplah berdoa dan tetaplah memohon kepada Tuhan. Dengan setia Tuhan akan mengasihi bagi umat yang senantiasa mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana kami telah merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Apa yang Tuhan firmankan bagi kami akan senantiasa melakukan segala apa yang dibuatnya baik bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami memohon agar Tuhan senantiasa memberikan kuasa dan berikanlah hikmat bagi kami, karena kami menyadari bahwa umat-Mu Tuhan masih banyak kekurangan, masih banyak yang tidak kami mengerti akan firman. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong di setiap kesempatan dan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan Tuhan bagi kami. Kami mohon agar semuanya Tuhan berikan kelegaan bagi kami. Ampunilah segala salah dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.